Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 2. Hidup senang, mati tenang. Sumber, kumpulan artikel dan ceramah Ajahn Brahm. Narasumber, Ajahn Brahm. Penghimpun, Handaka Wijananda. Penerjemah, Chuang. Penyunting, Handaka Wijananda. Perancang sampul dan penata letak, Widi Julius Sunandar. Hak cipta terjemahan, Ehipasiko Foundation. Cetakan pertama, Februari 2009. Bab 2, Buddhisme dan Ilmu Pengetahuan. Tulisan ini berdasarkan ceramah yang disampaikan oleh Ajahn Brahmawangso kepada umat awam di Dhammaloka Buddhist Center, Nola Mara, Australia Barat pada 19 Oktober 2001. Suatu waktu yang lalu, saya diundang ke Observatorium Perth Barat sebagai bagian dari perayaan 100 tahun Federasi di Australia Barat. Semua rangkaian acara tersebut dikelola oleh kelompok pemuda Australia Barat. Salah satu acara yang mereka sajikan bertema Tempat Kita di Angkasa Raya. Gagasannya adalah untuk mencoba mencari dan menemukan apakah masa depan akan mengikuti ilmu pengetahuan ataukah mengikuti agama. Mereka ingin melihat bagaimana kedua hal tersebut yang begitu berkontradiksi pendekatannya terhadap kehidupan akan berhasil pada masa depan. Jadi mereka mengundang perwakilan dari dua agama. Saya mewakili umat Buddha, dan seorang guru dari sekolah Kristen yang bergengsi mewakili umat Kristen. Seorang astronom negara dan seorang muda dari University of Western Australia yang menjelang meraih gelar PhD bidang fisika juga berada di panel, mewakili ilmu astronomi dan fisika. Apa yang mereka tidak ketahui adalah, sebelum menjadi biku, saya adalah seorang fisikawan teori. Jadi, saya tahu apa yang umat Buddha ketahui, dan saya juga tahu apa yang mereka ketahui. Ini sedikit tidak adil, tetapi benar-benar menyenangkan. Sungguh menyenangkan berbicara tentang Buddhisme, agama, dan ilmu pengetahuan kepada para hadirin. Dan bagaimana semua itu saling melengkapi. Ada bahaya masing-masing dalam agama dan ilmu pengetahuan. Tetapi keduanya dapat dipakai untuk membantu orang menemukan suatu jalan bagi kehidupan dengan cara-cara yang bijaksana, welas asih, dan efektif. Kiamat semesta. Saya memulai dengan menjelaskan beberapa hal mengenai Buddhisme yang tidak diketahui banyak orang. Buddhisme itu begitu luasnya, sehingga masih saja ada banyak hal tentang agama besar ini yang tidak diketahui oleh orang-orang di Barat. Terutama yang berasal dari naskah-naskah kuno, suta-suta. Sebagai contoh, tahukah Anda siapa orang pertama yang pergi ke angkasa luar? Bukan, pasti bukan Yuri Gagarin, tetapi Bhikkhu Rohitassa, Anguttara Nikaya 4 Romawi, 45. Saya rasa Anda semua tahu bahwa jika Anda benar-benar mendalami meditasi, adalah mungkin untuk bisa terbang. Salah satu kisah di dalam sutta bercerita tentang seorang petapa yang hidup menyendiri di tengah hutan. Dia mengembangkan meditasinya dan belajar bagaimana membumbung ke angkasa dan terbang. Petapa istimewa ini bukan seorang penerbang biasa. Dia adalah salah satu penerbang terbaik yang pernah ada. Dia membawa dunia penerbangan ke tataran yang baru dan memancangkan tonggak di sana. Karena dia mampu terbang begitu pesat, konon lebih cepat daripada anak panah. Dia memutuskan untuk mencoba menemukan ujung alam semesta. Dia telah terbang selama bertahun-tahun,
dan tetap saja belum dapat menemukan ujung alam semesta. Dia pergi melampaui sistem tata surya ke ruang angkasa dengan menggunakan kekuatan batin. Orang sering bilang bahwa itu hanyalah kepercayaan belaka. Itu kan tidak betulan. Tetapi nanti saya akan menyebutkan beberapa fakta yang menunjukkan bahwa hal itu mungkin saja benar dan dapat dipastikan tidak mustahil. Betapa itu terus pergi selama puluhan tahun dan meninggal di perjalanan tanpa pernah menemukan ujung alam semesta. Setelah terlahir di salah satu alam surgawi, Bhikkhu Rohitassa datang kepada Buddha dan bercerita kepada beliau mengenai kisah kehidupan lampaunya. Bahwa sebagai petapa, dia telah membumbung dan terbang untuk selama-lamanya. Meninggal di perjalanan tanpa pernah mencapai ujung alam semesta. Dia bukanlah kosmonot atau astronot pertama, tetapi dia adalah bhikkhunaut pertama. Buddha menegurnya, berkata bahwa itu bukanlah cara untuk menemukan akhir dari alam semesta. Alih-alih, dengan penuh empati, Buddha berkata bahwa asal dan akhir dari alam semesta hanya dapat ditemukan dengan penyelidikan ke dalam. Hal ini memberikan jawaban bagi salah satu pertanyaan yang begitu sering diajukan orang-orang kepada umat Buddha. Siapakah yang umat Buddha percaya sebagai pencipta alam semesta ini? Seorang ilmuwan akan mengulangi pertanyaan yang sama sebagai, apakah asal alam semesta ini? Jawabannya adalah, asal dan akhir alam semesta ditemukan di dalam badan dan batin Anda sendiri. Andalah penciptanya. Mengingat kehidupan lampau. Buddhisme didirikan atas dasar meditasi, dan meditasi dapat menyingkap begitu banyak hal, terutama ingatan terpendam dari masa silam. Para bhikkhu, bhikkhuni, dan meditator awam dapat mencapai meditasi mendalam semacam ini, sehingga mereka bukan hanya bisa terbang, tetapi mereka pun bisa mengingat kehidupan-kehidupan sebelumnya. Banyak orang yang benar-benar dapat melakukan hal ini. Ketika Anda bangkit dari sebuah meditasi yang mendalam, Anda memiliki energi yang luar biasa. Setelah itu, Anda tidak akan bisa pergi tidur ataupun menonton televisi. Sebab pikiran akan menjadi terlalu penuh oleh kenikmatan dan kebahagiaannya sendiri. Lebih lagi, pikiran demikian terberdayakan sampai-sampai Anda dapat memerintahnya. Perintah-perintah yang dalam keadaan normal tidak akan dapat Anda penuhi. Namun, terberdayakan oleh meditasi mendalam, Anda dapat mengikuti perintah tersebut. Sebenarnya saya telah mengajarkan meditasi ini kepada orang-orang di retret meditasi. Karena di retret meditasi, sebagian orang memperoleh hasil yang mendalam. Orang terkadang mendapatkan ingatan-ingatan ketika mereka bayi, dan kemudian sebagai janin di dalam rahim ibunya. Jika beruntung, mereka mendapatkan ingatan tak kala sebagai seorang tua renta, yakni ingatan dari kehidupan lampau. Salah satu hal penting dengan ingatan kehidupan lampau itu adalah bahwa ingatan-ingatan itu sangat nyata bagi orang yang mengalaminya. Hal itu seolah-olah Anda kembali ke sana untuk mengalaminya. Siapapun yang mendapatkan ingatan semacam itu tidak punya keraguan dalam benak mereka mengenai kehidupan lampau. Hal itu tidak lagi menjadi teori belaka. Ingatan semacam itu adalah seperti mengingat di mana Anda pagi ini berada ketika Anda sedang sarapan. Anda tidak ragu bahwa Andalah orangnya yang pagi itu sedang sarapan. Anda tidak menghayalkannya. Dengan kejernihan yang sama atau bahkan lebih jernih lagi, Anda ingat bahwa orang tua yang itu adalah Anda sendiri. Hanya saja, itu bukanlah sejam yang lalu, tetapi bertahun-tahun yang lalu. Itu adalah masa yang berbeda,
tubuh yang berbeda, dan kehidupan yang berbeda. Sekarang, jika orang dapat melakukan hal tersebut hanya dalam waktu 9 hari retret meditasi, bayangkan jika Anda adalah seorang biku atau bikuni yang bermeditasi bukan hanya untuk akhir pekan atau untuk 9 hari, tetapi 9 tahun, 29 tahun, atau 59 tahun. Bayangkan seberapa banyak kekuatan yang bisa Anda bangkitkan dalam meditasi seperti itu. Sekarang, bayangkan betapa lebih dahsyat lagi kekuatan yang bisa Anda bangkitkan jika Anda adalah seorang Buddha dengan batin yang tercerahkan. Sekarang, Anda tahu apa yang harus dilakukan untuk menemukan bagi diri Anda sendiri jika Anda pernah hidup sebelumnya. Bermeditasi. Maksud saya bukan sekedar meditasi untuk membebaskan diri Anda dari stres dan menenangkan diri. Maksud saya benar-benar meditasi secara mendalam. Bermeditasi untuk membawa batin Anda ke dalam apa yang kita sebut sebagai jhana. Itu adalah keadaan-keadaan penyerapan yang mendalam, di mana tubuh serasa lenyap. Anda tidak dapat merasa, Anda tidak dapat melihat, Anda tidak dapat mendengar. Anda mutlak berada di dalam batin. Anda tidak punya pemikiran, namun Anda sadar sepenuhnya. Anda bahagia habis. Metodenya, petunjuk untuk percobaan ini dengan sangat jelas telah dipaparkan, bahkan di dalam buku kecil saya, The Basic Method of Meditation. Semua langkahnya ada di sana. Ikutilah langkah-langkah itu, dan kerahkan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan percobaan itu yang tidak hanya pada sebuah retret akhir pekan, tetapi pada banyak retret akhir pekan, dan terkadang selama bertahun-tahun bermeditasi. Jika Anda ingin mengikuti metode ilmiah tersebut, Anda harus memasuki sebuah jhana, dan lantas setelah Anda bangkit dari keadaan tersebut, Anda bertanyalah kepada diri sendiri, apakah kenangan terawal saya? Anda tetap dapat kembali ke dalam batin Anda, dan pada akhirnya Anda akan ingat. Anda akan melihat sendiri pengalaman kehidupan lampau. Lantas Anda tahu, ya benar, Anda telah mengalami sendiri. Buddha berkata bahwa beliau ingat akan kehidupan lampaunya, banyak kehidupan lampau, banyak kalpa kehidupan lampau. Beliau secara spesifik berkata bahwa beliau mengingat 91 kalpa. Itu adalah 90 ledakan besar, masa sebelum dan masa sesudahnya. Ruang waktu yang maha besar. Itulah sebabnya mengapa Buddha berkata bahwa tidak hanya terdapat sebuah alam semesta, tetapi banyak alam semesta. Kita tidak berbicara tentang alam semesta paralel sebagaimana yang beberapa ilmuwan katakan. Kita berbicara tentang alam semesta yang berurutan dengan apa yang Buddha sebut sebagai sanwattati viwattati. Ini adalah kata dari bahasa Pali yang berarti mengembangnya alam semesta dan menciutnya alam semesta, awal dan akhir. Sutta-sutta bahkan memberikan sebuah ukuran bagi jangka hidup sebuah alam semesta. Ketika saya masih sebagai seorang fisikawan teori, ranah-ranah keahlian saya meliputi yang sangat kecil dan yang sangat besar. Fisika partikel dasar dan astrofisika. Itu adalah dua aspek yang paling saya senangi, yang besar dan yang kecil. Jadi saya tahu apa yang dimaksudkan oleh umur sebuah alam semesta dan segala yang menyangkut ledakan besar. Umur sebuah alam semesta terakhir kali saya lihat di dalam jurnal-jurnal adalah sekitar 17.000 juta tahun. Di dalam Sutta Buddhis dikatakan kira-kira 37.000 juta tahun sebagai usia yang lengkap. Ketika saya mengatakan hal tersebut kepada sang astronom negara, dia berkata, ya, perkiraan itu berada di dalam kisaran.
dapat diterima. Orang yang mengadakan seminar tempat kita di angkasa raya membuat lelucon tentang fakta bahwa 100 atau 200 tahun yang lalu, ajaran Kristiani mengatakan bahwa usia alam semesta adalah 7.000 tahun. Perkiraan itu secara tegas tidak dapat diterima. Namun, perkiraan Buddhis dapat diterima. Perlu dicatat bahwa terdapat kosmologi di dalam Buddhisme 25 abad yang lampau yang tidak bertentangan dengan fisika modern. Bahkan, apa yang para astronom sebut sebagai galaksi, Buddha menyebutnya sistem roda. Jika ada di antara Anda yang pernah melihat galaksi, Anda akan tahu ada dua jenis galaksi. Pertama, galaksi jenis spiral. Bima Sakti adalah salah satunya. Pernahkah Anda melihat galaksi spiral? Bentuknya seperti roda. Jenis yang lain adalah tandan bulat, yang tampak seperti sebuah roda dengan sebuah poros besar di tengahnya. Roda adalah cara yang sangat akurat untuk menggambarkan galaksi-galaksi. Hal ini telah dijelaskan oleh seseorang 25 abad yang lampau. Ketika mereka tidak punya teleskop, mereka tidak memerlukannya. Mereka bisa pergi ke sana langsung. Terdapat banyak sekali hal-hal menarik di dalam suta-suta kuno. Bahkan bagi mereka yang menyukai hal-hal aneh. Terkadang orang-orang menanyakan pertanyaan ini. Apakah umat Buddha percaya akan makhluk luar angkasa, sesosok alien? Akankah pendaratan sesosok alien di sini akan mengacaukan landasan Buddhisme yang paling mendasar? Ketika saya melanjutkan membaca suta-suta kuno tersebut, saya benar-benar menemukan sebuah referensi tentang alien. Itu hanyalah sebuah suta kecil yang mengatakan bahwa terdapat sistem dunia lain dengan matahari yang lain, planet-planet yang lain, dan makhluk-makhluk lain penghuninya. Hal ini berasal langsung dari Anguttara Nikaya. Anguttara Nikaya 10 Romawi, 29. Hantu di dalam mesin. Selama berlangsungnya seminar di Observatorium Perth Barat, salah seorang hadirin mengangkat tangannya dan bertanya, "Mengapa ya, ketika saya melihat melalui teleskop, saya merasa agama saya terancam?" Dia adalah seorang Katolik. Dia menjelaskan bahwa dia merasa ketakutan ketika meneropong melalui teleskop, karena apa yang dia lihat tidak sesuai dengan apa yang dia baca di dalam Injilnya. Sebagai seorang Buddhis, Anda tidak perlu merasa takut. Saya menanggapi pertanyaan itu dan beralih bertanya kepada si ilmuwan, bagaimana seandainya Anda meneropong melalui ujung teleskop yang sebaliknya untuk memeriksa orang yang sedang meneropong? Saya pikir Anda para ilmuwan akan ketakutan. Anda akan merasa takut jika Anda mengarahkan teleskop ke arah dalam dan melihat ke dalam diri Anda sendiri. Dan bertanya, siapakah gerangan yang sedang melihat semua ini? Sebagian masalah ilmu pengetahuan adalah semua itu di luar sana. Persoalannya selalu saja, seseorang melihat melalui teleskop, melihat peralatan-peralatan, tetapi tidak pernah merenungkan kembali untuk melihat siapakah yang sebenarnya sedang melihat semua ini. Siapakah yang melakukan ini? Ketika diskusi mulai terasa sedikit membosankan, saya memutuskan untuk memanas-manasi si astronom dengan berbicara tentang kehidupan. Setiap ilmuwan di sini akan tahu tentang mekanika kuantum atau teori kuantum yang menggambarkan dunia sebagai tersusun dari fungsi-fungsi gelombang. Fungsi gelombang menjelaskan kemungkinan dari suatu peristiwa yang teramati. Namun demikian, ketika kehidupan terlibat, ketika pengamatan dilakukan, fungsi gelombang pun runtuh dan realitas seperti yang kita ketahui terjadi. Harus ada pengamatan, harus ada suatu kehidupan di sana,
untuk membuatnya terjadi. Teori kuantum membutuhkan seorang pengamat, sebuah kehidupan, untuk memberikan makna bagi rumus-rumusnya. Setelah revolusi kuantum dalam fisika, sebuah alam semesta objektif yang bebas dari kehidupan menjadi tidak masuk akal. Hukum dasar fisika yang lain dinamakan hukum kedua termodinamika, yang mengatakan bahwa entropi selalu meningkat. Dengan kata lain, kehidupan menjadi lebih tidak beraturan, bahkan lebih kacau. Akan tetapi, baru-baru ini, seseorang yang memenangi hadiah Nobel karena membuktikan sebuah perkecualian, bahwa ketika terdapat sebuah sistem tertutup yang berisikan kehidupan, entropi menjadi berkurang. Kehidupan memberikan keteraturan kepada kekacauan. Hal tersebut membuktikan sebaliknya dari hukum kedua termodinamika. Karena kehidupan, kita mendapatkan keteraturan atau organization ketimbang ketidakteraturan. Alam semesta adalah sebuah sistem tertutup dan berisikan kehidupan di dalamnya. Itulah sebabnya mengapa terdapat organisasi atau organization. Ketika saya masih di kampus, kehidupan adalah apa yang para fisikawan sebut hantu di dalam mesin. Hantu di dalam mesin inilah yang mengacau balaukan semua teori-teori objektif. Hantu ini menakuti banyak ilmuwan di laboratorium. Mengikuti kepercayaan dengan membuta. Metode yang kita sebut sebagai ilmiah di universitas, di laboratorium, dan di rumah sakit ini seringkali juga menderita penyakit yang sama dengan dogmatisme agama. Anda tahu kan seperti apa dogmatisme agama itu? Kita memiliki sebuah kepercayaan. Dan apakah kepercayaan itu cocok dengan pengalaman atau tidak? Apakah berguna atau tidak? Apakah menunjang bagi kebahagiaan, harmoni, dan kedamaian kita di dunia atau tidak? Kita mengikutinya semata-mata karena itu adalah kepercayaan kita. Tetapi mengikuti kepercayaan secara membuta, secara dogmatis, hanyalah sebuah resep bagi kekerasan dan penderitaan. Salah satu hal yang indah sehubungan dengan Buddhisme yang mendorong saya untuk menjadi seorang Buddhis tak kala saya masih muda, dan yang membuat saya tetap menjadi seorang Buddhis saat ini, adalah bahwa kita selalu didorong untuk bertanya. Anda tidak perlu percaya. Di dalam sebuah kisah dari naskah kuno, Buddha memberikan sebuah pengajaran kepada siswa utamanya, Biku Sariputta. Setelah memberikan pengajaran, Buddha bertanya kepada biku kepalanya, "Sariputta, apakah kamu percaya pada apa yang barusan kuajarkan?" Sariputta tanpa keraguan sedikit pun berkata, "Tidak, saya tidak mempercayainya karena saya belum mengalaminya." Buddha lalu berkata, "Bagus, bagus, bagus." Itulah sikap yang seyogyanya dianjurkan di dalam semua disiplin, baik itu agama maupun ilmu pengetahuan. Bukan untuk percaya, tetapi untuk tetap menjaga pikiran terbuka sampai kita telah mendapatkan pengalaman yang nyata. Sikap ini bertentangan dengan dogmatisme, menyerang balik fundamentalisme, yang mana kita tidak hanya dapat melihatnya di dalam agama, tetapi juga ada di dalam ilmu pengetahuan. Kebesaran seorang ilmuwan hebat, kata ujaran kuno, diukur dari seberapa lama dia terhambat maju dalam bidangnya. Semakin terkenal ilmuwan, semakin menonjollah mereka, semakin banyak pandangan mereka dianggap sebagai kebenaran kitabiah. Kemasyhuran mereka menghentikan orang lain menantang mereka. Hal ini menunda kedatangan kebenaran yang lebih baik. Dalam Buddhisme, begitu Anda menemukan kebenaran yang lebih baik, gunakan segera. Masalah berkenaan dengan dogmatisme. Terdapat sebuah kisah kuno dari zaman Buddha tentang dua sahabat yang pergi mencari harta karun di sebuah kota yang sudah ditinggalkan penduduknya.
Diga Nikaya 23.29. Awalnya, mereka menemukan beberapa rami dan memutuskan untuk membuat 2 ikatan dari rami tersebut dan membawanya serta. Mereka bisa menjualnya ketika mereka pulang ke rumah. Tak lama setelah mereka membuat 2 buntalan besar rami tersebut, mereka menemukan kain rami. Salah satu pria itu berkata, "Buat apa aku perlu rami? Kain ini lebih baik." Pria yang lain berkata, "Tidak, rami ini sudah diikat baik-baik. Selama ini aku telah membawanya. Aku akan tetap membawa muatan ramiku." Lantas, mereka menemukan beberapa rami halus, beberapa helai kain dari rami halus, katun, dan kain dari katun. Dan setiap kalinya, pria yang membawa rami berkata, "Tidak, rami sudah cukup buatku." Sementara temannya mengganti bawaannya dengan setiap benda yang lebih berharga yang mereka temukan. Berikutnya, mereka menemukan beberapa perak dan lalu emas. Setiap kalinya, pria yang satu itu selalu mengganti bawaannya dengan sesuatu yang lebih berharga. Tetapi pria lainnya dengan keras kepala tetap mempertahankan buntalan raminya. Ketika mereka tiba di rumah, pria yang membawa pulang emas menjadi sangat terkenal bersama keluarganya. Akan halnya pria yang membawa pulang buntalan rami, keluarganya sama sekali tidak merasa bahagia bersamanya. Mengapa kita tidak mengubah pandangan kita, gagasan-gagasan kita, tak kala kita melihat sesuatu yang lebih baik? Alasan mengapa kita tidak melakukan hal itu adalah karena kemelekatan kita. Inilah pandangan saya. Kita merasa nyaman dengan pandangan lama kita, sekalipun kita tahu bahwa pandangan tersebut keliru. Kita tidak benar-benar ingin berubah. Terkadang, citra diri kita terbuntal erat dengan pandangan itu. Seperti ilmuwan yang terbuntal erat dengan pencapaiannya. Terbuntal dengan apa yang telah dia lihat sejauh ini. Dia menolak gagasan-gagasan baru. Inilah masalah yang disebut sebagai dogmatisme. Terkadang, ketika saya berbicara tentang orang melayang, orang-orang bilang hal itu tidak nyata. Itu hanyalah mitos. Tunggu saja sampai Anda melihat seseorang melayang. Jika Anda melihat seseorang melayang, jika 3 orang biku di sini melayang, setinggi 2 atau 3 kaki, tidakkah itu akan menantang? Maaf, kami tidak dapat memperlihatkan hal itu di depan publik. Itu melanggar peraturan kami. Salah satu alasan mengapa kami tidak dapat menunjukkan kekuatan batin di depan orang banyak adalah jika kami melakukannya, seseorang mungkin akan merekamnya dengan kamera video dan mengirim rekamannya ke stasiun televisi. Lantas setiap orang, bahkan dari luar negeri, akan datang ke Perth. Bukan untuk mendengarkan dhamma, bukan untuk mendengarkan Buddhisme, tetapi hanya untuk melihat para biku melakukan trik mereka. Maka kami akan dipaksa untuk melakukan pertunjukan terus-menerus. Itu akan mirip seperti sirkus, bukan sebuah wihara. Intinya, para biku berada di sini bukan untuk menunjukkan trik-trik. Bahkan, jikapun seorang biku melakukan sebuah mujizat, banyak orang akan berkata, "Ini cuma trik yang dilakukan dengan efek khusus. Mereka tidak benar-benar melayang." Jika Anda tidak ingin mempercayainya, maka Anda tidak akan percaya. Inilah masalah berkenaan dengan dogmatisme. Apa yang tidak ingin Anda lihat, tidak akan Anda lihat. Kalau Anda tidak ingin mempercayainya, Anda akan menolaknya. Inilah kenapa saya katakan bahwa banyak ilmuwan berada dalam penolakan akan sifat pikiran. Bocah tanpa otak. Ini adalah sebuah kasus terkenal yang melontarkan sebuah tantangan bagi ilmu pengetahuan modern. Ini adalah kasus dari Profesor John Lorber dan seorang siswa tanpa otak. Profesor Lorber adalah seorang neurologis di Sheffield University yang menduduki sebuah kursi penelitian dalam bidang pediatrik atau anak-anak.
Catatan referensi mengenai hal ini, lihat artikel Is Your Brain Really Necessary? Science, volume 210, 12 Desember 1980 oleh Roger Lewin pada penemuan Profesor Lorber. Dia telah melakukan banyak penelitian berkenaan dengan hydrocephalus atau cairan yang berada di otak. Dokter dari siswa di universitas mengamati bahwa anak muda itu punya ukuran kepala yang sedikit lebih besar ketimbang kepala normal, dan kemudian merujuknya ke Profesor Lorber yang serta-merta tertarik. Ketika mereka melakukan pemindaian otak, mereka melihat bahwa bagian tengkoraknya terutama dipenuhi oleh cairan cerebrospinal. Mahasiswa itu punya IQ 126, telah meraih penghargaan kelas utama untuk matematika, dan secara sosial benar-benar normal. Akan tetapi, sebetulnya bocah itu nyaris tidak punya otak. Ini tidak dibuat-buat. Penelitian telah menemukan ada orang lain yang juga tidak punya otak. Selama Perang Dunia Pertama, ketika terjadi begitu banyak pembunuhan di seluruh Eropa, kepala para tentara secara harfiah meledak berkeping-keping oleh peluru dan pecahan peluru meriam. Konon, para dokter menemukan beberapa kepala yang pecah dari mayat-mayat tersebut kosong, tidak ada otak di dalamnya. Bukti-bukti yang didapatkan oleh para dokter itu dikesampingkan sebagai sesuatu yang terlalu sulit dipahami. Namun, Profesor Lorber maju terus dengan penemuannya dan mempublikasikannya, membawa kehebohan besar di komunitas ilmuwan. Miliaran dolar dikucurkan untuk penelitian tentang otak. Pandangan saat ini percaya bahwa ketidakseimbangan di otak adalah penyebab dari depresi Anda, kurangnya kecerdasan Anda, atau masalah-masalah emosi Anda. Namun, di sini ada bukti yang menunjukkan bahwa Anda tidak memerlukan terlalu banyak otak untuk memiliki pikiran yang cemerlang. Seorang kawan yang adalah seorang dokter di Sydney suatu kali mendiskusikan kasus ini dengan saya. Dia bilang bahwa dia sudah melihat hasil CT scan-nya dan mengkonfirmasikan bahwa kasus itu memang terkenal di kalangan komunitas medis. Dia menjelaskan bahwa bocah itu hanya punya apa yang disebut batang otak reptilia. Biasanya, setiap bayi yang lahir hanya dengan sebuah batang otak reptilia tanpa kortek dan lainnya akan meninggal langsung atau beberapa hari setelah lahir. Sebuah batang otak reptilia tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi dasar tubuh seperti bernafas, jantung, atau hati. Batang otak reptilia tidak cukup untuk menjaga kelangsungan fungsi-fungsi otak yang lebih tinggi. Tidak cukup untuk berbicara, tidak cukup untuk kecerdasan. Pastilah tidak cukup untuk menjadikan seorang siswa yang cemerlang dalam matematika. Dokter ini berkata, Ajahn Brahm, Anda tidak akan percaya terhadap masalah yang disebabkannya dalam bidang saya. Kasus ini menggoyahkan begitu banyak penelitian di masa lalu. Kasus ini menantang begitu banyak perusahaan obat yang menghasilkan miliaran dolar keuntungan. Karena para ilmuwan yang dogmatis tidak dapat memahami bagaimana seorang siswa yang sebetulnya tidak memiliki otak bisa menjadi cerdas, mereka begitu saja mengubur penemuan itu di belakang lemari arsip mereka, menggolongkannya sebagai suatu anomali atau keanehan. Namun, kebenaran tak akan pergi jauh. Baiklah, saya akhiri dulu part 2 sampai di sini. Pada part 3, masih melanjutkan bab 2 mengenai Buddhisme dan ilmu pengetahuan dengan membacakan subbab pikiran dan otak. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang